Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan materi singkat mengenai etika penyiaran dan periklanan. Ini merupakan mata kuliah hukum dan etika bisnis yang saya ampu di dalam program Magister Manajemen. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu disuguhkan oleh siaran-siaran, baik itu di media televisi maupun di media digital lainnya. Ada juga siaran-siaran ini kita lihat itu dalam bentuk siaran di radio, di mana kegiatan penyiaran ini dan kegiatan periklanan ini itu sangat erat hubungan dengan kegiatan bisnis. Karena di dalam kegiatan bisnis ini untuk mempromosikan produk dan jasa yang dibuat itu biasanya menggunakan jasa periklanan. Jadi baik iklannya itu di media televisi, kemudian baik iklannya itu di media digital, media sosial, atau di dalam media cetak yang lainnya. Dan di dalam kegiatan-kegiatan penyiaran yang disuguhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pun tak lekang dari kegiatan bisnis. Karena di dalam siaran-siaran tersebut itu ada kepentingan-kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu. Di awal materi perkuliahan kita sudah membahas bahwasanya bisnis yang baik itu selain dia mendatangkan keuntungan yang banyak, bisnis yang baik itu juga dia memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Kita bayangkan saja kalau bisnis narkoba, memang secara ekonomi dia bagus karena mendatangkan keuntungan yang besar. Tetapi bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia? Generasi itu bisa hilang karena pikirannya itu dirusak oleh akibat negatif dari penggunaan narkoba. Di dalam beberapa tahun belakangan ini kita mendengar yang namanya revolusi 4.0, di mana revolusi 4.0 ini itu pertama kali digaungkan oleh seorang yang berkebangsaan Jerman yang bernama Klaus Schwab. Jadi Klaus Schwab ini menyatakan beberapa era belakangan ini disebut dengan revolusi 4.0, karena di dalam revolusi 4.0 ini merubah kehidupan manusia secara drastis. Kehidupan kita sekarang semuanya terhubung dengan koneksi internet. Perkuliahan dengan menggunakan aplikasi Zoom, pertemuan menggunakan aplikasi Google Meet. Kemudian jual beli tidak lagi dilaksanakan di pasar, di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Tetapi sekarang sudah bisa dengan menggunakan aplikasi. Ada Shopee, ada Lazada, kemudian ada jual beli secara langsung di TikTok, dan ini pun kemarin mendapat tanggapan dari pelaku usaha yang berjualan secara real seperti pedagang-pedagang yang ada di Tanah Abang. Ini merupakan kemajuan dari teknologi informasi, merubah kehidupan manusia secara drastis, karena itu dia disebut dengan revolusi 4.0. Kaitannya dengan materi ini adalah karena dahulu penyiaran itu ditayangkan itu terfokus kepada dua media dahulu, yakni dalam bentuk televisi dan dalam bentuk radio. Jadi siaran di radio, siaran di televisi. Ini dulu sebelum era revolusi 4.0 itu menyerang kehidupan kita. Jadi siaran-siaran televisi itu mendominasi kegiatan penyiaran di tengah masyarakat. Begitu juga dengan radio. Tetapi sekarang akibat dari revolusi 4.0 ini mengakibatkan kehidupan
manusia itu yang dahulu sering nonton TV, sekarang sudah jarang menonton televisi. Masyarakat sudah banyak menggunakan media-media digital lainnya untuk mencari informasi, tidak lagi di media cetak seperti koran, majalah, tetapi sekarang sudah ada di beberapa berita-berita online yang setiap detik selalu update, yang setiap detik selalu mendapatkan informasi secara akurat. Belum lagi siaran-siaran perfilman dulu itu ditonton di televisi, sekarang sudah beralih kepada beberapa aplikasi seperti Netflix. Kemudian ya nonton atau melihat video-video yang lainnya ada di YouTube. Kemudian untuk film-film Korea ada di aplikasi Viu. Kemudian ada di aplikasi WeTV. Ini semuanya menampilkan siaran-siaran yang dikonsumsi oleh masyarakat. Baik siaran ini memberikan efek positif maupun memberikan efek negatif, karena ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Jumlah penduduk dunia itu sekarang kurang lebih berjumlah 7,7 miliar. Dari 7,7 miliar ini, 4,6 miliar itu penduduk dunia itu terhubung dengan internet. Jadi ini merupakan pasar yang sangat luar biasa bagi pelaku usaha. Karena dengan internet dia bisa terhubung dengan seluruh manusia yang ada di penjuru bumi ini. Sedangkan khusus di negara kita yang jumlah masyarakatnya kurang lebih 270 juta, itu 175 juta penduduk Indonesia itu terhubung dengan internet. Jadi ini merupakan pasar yang sangat besar juga bagi pelaku usaha untuk mengiklankan, untuk mempromosikan produk atau jasa yang dia buat kepada penduduk Indonesia, baik itu dari dalam negeri maupun itu dari luar negeri. Tetapi fenomena yang menarik juga dari bangsa kita ini adalah jumlah nomor HP yang aktif itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang Indonesia. Jumlah manusia Indonesia kurang lebih 270 juta, tetapi yang menggunakan HP itu adalah kurang lebih 338 juta. Jadi ini menjadi suatu fenomena. Jadi siaran televisi digantikan dengan siaran yang disiarkan melalui media internet. Iklan-iklan yang disiarkan selama ini di media televisi dan radio itu sekarang sudah bertebaran di media digital yang disokong oleh internet tadi. Di Facebook ada iklannya, di YouTube ada iklannya, kemudian di beberapa aplikasi yang lainnya itu kebanyakan terikat dengan iklan. Dan ini di dalam kehidupan masyarakat memberikan dampak yang negatif. Karena apa? Karena di dalam media internet tersebut itu terdiri dari berbagai macam informasi. Orang sekarang menyebutnya ini adalah tsunami informasi. Dengan mengklik Google saja, apa yang ingin cari tahu itu ada. Jawabannya jutaan jawaban. Jadi di internet itu merupakan sumber informasi. Dan yang menjadi permasalahan adalah informasi tadi terkadang tidak sepenuhnya betul. Dan terkadang di internet itu menjadi sumber informasi yang menyesatkan atau yang kita sebut dengan hoax. Terkadang sengaja dibuat untuk memprovokasi suatu kelompok, dan memang kelompok tersebut di dalam menerima informasi kurang pula melakukan analisa,
apakah informasi ini betul atau salah. Ini yang menjadi persoalan di negara kita. Apalagi ditambah tingkat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat kita juga rendah. Jadi bukan hanya hoax saja yang menjadi fenomena di dalam dunia digital, termasuk jugalah terkadang internet ini membuat manusia itu semakin kejam. Karena terkadang kita melihat di internet ini bukan hanya berita hoax saja, tetapi kita sesama kita pun itu saling menghina dan saling berdebat, saling kata mengkatai. Ini merupakan efek dari internet. Jadi dengan adanya kemajuan-kemajuan zaman, dahulu siaran dan periklanan itu terfokus kepada televisi dan radio, tetapi sekarang semuanya sudah beralih kepada aplikasi-aplikasi yang tersedia di media digital. Ada YouTube, ada Netflix, ada Facebook, ada TikTok, ada Disney, Marvel, ada Google dan lain sebagainya. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Di dalam perkembangannya ini ada suatu fenomena. Kemarin kita diviralkan oleh beberapa film. Memang film ini berbicara tentang perselingkuhan. Dan ibu-ibu kalau mendengar perselingkuhan di negara ini itu agak cepat tersulut emosinya. Bahkan penasarannya seperti apa akhir dari film tersebut. Jadi yang akan kita kaji di sini ada 2 film. Kita ambil ini sebagai contoh pengayaan di dalam mata kuliah ini. Ada film Korea yang ditampilkan di aplikasi Viu. Judul filmnya adalah A World of Married Couple. Memang kalau menggunakan beberapa aplikasi di internet itu ada pembatasan umur. Tetapi terkadang kita tidak tahu juga, ada orang yang membohongi umurnya. Anak-anak dibuatnya umurnya baru 14 tahun, dibuatnya umur 18 tahun demi menonton film ini. Dan mohon maaf saja, di dalam film ini ada beberapa adegan-adegan yang memang tak pantas ditonton oleh anak-anak. Kemudian ada lagi film Layangan Putus yang ditayangkan di dalam aplikasi WeTV. Walaupun ini khusus film untuk dewasa, ada pembatasan umurnya, tetapi terkadang anak-anak yang masih labil terkadang dibuatnya umurnya 18 tahun karena memang tidak ada kontrol di sana. Dan film-film ini semuanya tidak ditampilkan di TV, tetapi ditampilkan di beberapa aplikasi. Dan dari beberapa berita yang didengar, beberapa film ini itu mendapatkan pengaduan dari masyarakat, terutama dari kaum ibu-ibu, karena ada beberapa adegan-adegan yang agak sensual lah. Walaupun itu tak parah-parah kali, tetapi kita karena berada di wilayah timur ya masih menjaga nilai-nilai tersebut. Sebenarnya di negara kita itu ada lembaga yang disebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia ini kewenangannya adalah mengawasi siaran-siaran yang ada di televisi dan radio. Tetapi film ini tidak di televisi dan tidak di radio. Film ini di aplikasi digital seperti Viu dan seperti WeTV. Dan KPI tidak sampai tangannya untuk melakukan pengawasan terhadap siaran-siaran yang ada di aplikasi-aplikasi tadi. Karena sekarang kan masyarakat sudah beranjak dia dari nonton di televisi menuju ke beberapa aplikasi digital lainnya. Dan secara filosofinya, Komisi Penyiaran Indonesia ini tugasnya adalah merawat moralitas bangsa.
dia akan melakukan penyaringan, akan melakukan teguran-teguran. Ini siaran ini tidak layak. Siaran ini tolong dihapus adegan ininya. Norma-norma di dalam film ini itu tak sesuai. Siaran ini terlalu menampilkan materialistis, gaya hidup yang berlebih-lebihan. Ini tidak cocok untuk moral bangsa. Ini tugas KPI. Tetapi apatah daya, KPI hanya berwenang kepada siaran yang disiarkan di televisi dan radio. Sedangkan sekarang orang sudah jarang nonton televisi dan radio. Jadi inilah yang menjadi perhatian kita. Jadi contoh tadi sebagai pengayaan saja, bahwasanya di dalam pembuatan siaran-siaran itu ada kepentingan bisnis. Otomatis orang mencari untung. Tetapi bagaimana untung yang kita dapatkan itu juga memberikan dampak terhadap kegiatan manusia yang lainnya. Karena kita hidup berdampingan dengan moral. Kita hidup itu dalam lingkup etika. Dan di dalam perhatian kita selama ini, kita banyak melihat banyaknya siaran-siaran itu kurang berkualitas. Kebanyakan siaran-siaran itu selalu menampilkan kriminalitas, kemudian gaya hidup yang hedonisme, perselingkuhan, kemudian perdukunan, perzinahan, materialistis, dan tindakan-tindakan amoral yang lainnya. Ini harus kita jaga moral bangsa ini. Belum lagi nanti di YouTube ada yang siaran di tengah kuburan mencari hantu. Ini merupakan pola-pola. Semakin banyak yang menonton, nanti akan semakin banyak mendapatkan reward. Belum lagi nanti di TikTok ada yang namanya mandi lumpur, makin banyak yang nge-like, makin banyak juga dia mendapatkan keuntungan. Tetapi faedahnya apa? Faedahnya bagaimana tujuan dari siaran-siaran tadi melakukan edukasi, bagaimana merawat etika, merawat moral, sehingga bangsa ini ke depannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para founding father dari negara ini. Karena begini, masyarakat kita itu masih berada, literasinya masih lemah. Kemudian dengan melihat tayangan-tayangan yang bermaterikan perdukunan, perzinahan, ini akan membentuk pola pikir dan budaya baru bagi masyarakat, apalagi bagi generasi muda. Oke lah, masyarakatnya kalau masih dewasa, pemikirannya sudah sempurna. Bagaimana dengan generasi muda yang akalnya belum sempurna? Rasa ingin tahunya luar biasa. Coba-coba akhirnya ketagihan. Inilah yang menyebabkan rusaknya generasi muda. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah kertas putih. Akan selalu terisi dari fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman yang dihadapkan setiap hari. Dan manusia itu, apalagi anak yang masih di bawah umur 17 tahun, karena akalnya belum sempurna, rasa ingin tahunya itu luar biasa. Dan kadang kalau ditegur pun marah karena egonya masih tinggi. Karena terkadang 24 jam bahkan 27 jam itu dihadapkan dengan siaran-siaran, berita-berita, tayangan-tayangan yang menampilkan kriminalitas, gaya hidup, perdukunan, perzinahan. Inilah yang menjadi persoalan. Karena di belakang penyiaran dan di belakang periklanan itu ada kegiatan bisnis. Karena periklanan ini dia itu tidak bisa terpisahkan dari bisnis modern. Karena di dalam bisnis modern sekarang ini, pelaku usaha itu memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Otomatis dia harus mencari juga pembeli dalam jumlah yang besar. Dari mana mereka bisa mendapatkan pembeli dalam jumlah yang besar?
itu adalah dengan cara melakukan periklanan tadi. Ini contoh salah satu fenomena juga di negara kita kemarin. Ada yang namanya susu kental manis. Jadi ada kasus anak mendapatkan gizi buruk karena anak yang seharusnya dikasih ASI itu dikasih susu kental manis. Tak dikasih susu formula pengganti ASI, tetapi susu kental manis. Karena ibu-ibu itu menganggap susu kental manis ini adalah susu, padahal tidak. Lebih banyak kandungan gulanya, kemudian lebih banyak kandungan lainnya dibandingkan dengan kandungan susunya. Karena itu sekarang di dalam susu kental manis itu tak boleh lagi ada yang namanya kata susu, tetapi ada kata yang namanya kental manis. Ini menjadi persoalan juga karena kita menganggap itu susu. Inilah yang menjadi beberapa persoalan di dalam kegiatan periklanan. Belum lagi nanti kalau kita melihat ada pengumuman beli rumah gratis istri, itu ada kita lihat. Tetapi dalam kenyataannya istrinya itu nanti dibuat tanda bintang kecil. Rupanya bukan istri, I-nya isi rumah, kemudian S-nya itu spray. Inilah yang menjadi persoalan-persoalan, bahwasanya bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan sesuai dengan etika. Tapi dalam prakteknya banyak kita melihat bisnis-bisnis tadi dijalankan itu tidak sesuai dengan etika. Ketika kita membeli rumah dijanjikan ada namanya fasilitas sosial dan fasilitas umum, tapi dalam kenyataannya tidak ada. Karena periklanannya terlalu menggelora, terlalu menawarkannya itu terlalu berlebih-lebihan sehingga orang terpancing untuk membelinya. Tetapi pada saat dihadapkan dalam keadaan nyata, rupanya tak ada. Inilah yang menjadi persoalan. Demikian materi singkat ini hanya dibuat sebagai pengayaan saja. Contoh-contoh lainnya nanti itu banyak di dalam kehidupan kita mengenai penyiaran dan kegiatan periklanan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.